kali ini jumpa lagi dengan kakak Uli Setianingsi, dan tentunya dalam pelajaran matematika dengan materi yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di sini, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya, biar kakak lebih semangat lagi bikin videonya. Oke adik, udah ya? Nah, kali ini kakak akan membahas materi persamaan kuadrat ya, yaitu menentukan persamaan akar-akar persamaan kuadrat. Tapi kakak akan melanjut di part 2. Kalau yang kemarin part 1 kakak membahas memfaktorkan. Nah, kali ini kakak akan membahas di sini melengkapi kuadrat sempurna. Oke? Nah, kalau seperti yang kemarin memfaktorkan ada beberapa poin-poin untuk memfaktorkan. Nah, kali ini seperti biasa kalau melengkapi kuadrat sempurna ada juga poin-poin untuk menyelesaikan kuadrat sempurna ini. Oke, kita mulai ya. Jadi adik-adik jangan di skip, oke? Untuk rumus persamaan kuadrat dia gini ya. Nih. Nah, kali ini kakak nggak membahas pengertiannya ya, karena kemarin udah kakak bahas di part 1. Jadi adik-adik wajib nonton ya di part 1 mengenai persamaan kuadrat dalam cara yang pertama memfaktorkan. Oke, di situ lengkap. Nah, kalau yang ini part 2-nya kakak langsung ke poin caranya. Oke? Untuk melengkapi kuadrat sempurna, yang mana persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Caranya atau langkah-langkahnya yaitu kakak tulis ya, biar adik-adik lebih paham lagi. Caranya yang pertama, oh ya kakak ingat kembali ya, AX kuadrat tambah BX tambah C ini yang dinamakannya ruas kiri, sama dengan itu adalah batasnya, dan 0 ini adalah ruas kanan. Oke? Nah, jadi cara yang pertama, kedua ruas ditambah dengan lawan C. Jadi kakak langsung jelaskan ya. Yang pertama ini, kedua ruas ditambah dengan dengan lawan C. Jadi, kalau untuk AX kuadrat tambah BX tambah C, lawan plus C apa? Min C. Berarti kita langsung tambahkan min C. Dan 0 ini tambahkan min C. Oke? Kita langsung tambahkan dengan min C. Jadi kedua ruasnya ditambah dengan min C karena di sini positif. Nah, kalau negatif di C, berarti kedua ruasnya tambah dengan positif C. Oke? Yang kedua ruas ya. Oh iya, bukan kedua ruas, itu nomor 3. Kalau yang kedua, jika A tidak sama dengan 1, maka jadi yang kedua, jika A tidak sama dengan 1, maka kedua ruas dibagi dengan A. Di sini maksudnya ya, yaitu A ini kan 1. Kalau misalnya tidak sama dengan 1, misalnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka kedua ruasnya dibagi A. Yang sebelah ini dibagi dengan A, yang sebelah kanan juga, ruas kanan juga dibagi dengan A. Oke? Paham ya? Jadi kedua ruas dibagi dengan A. Nah, yang ketiga, perhatikan baik-baik ya. Kedua ruas ditambah jadi setelah yang kedua ini kita bagi dengan A, maka yang ketiga, kedua ruas ditambah B kuadrat. Setelah caranya dibagi dengan 2, maka kita wajib ditambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Oke? Jadi kedua ruas sebelah kiri ditambah B kuadrat per 4A kuadrat, yang sebelah kanan juga ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Oke? Nah, yang keempat, ubahlah ke bentuk jadi, kalau yang tadi kedua ruas ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, yang keempat, gimana caranya kita mengubah ke bentuk X tambah B per 2A. Dan di luar kurungnya ada pangkat 2. Oke? Setelah ini, kalian harus mengubah bentuknya ke X tambah B per 2A pangkat 2. Oke? Dan ini khusus di sebelah kiri. Ruas sebelah kiri ya.
Jadi ingat ya, kalau untuk mengubah ke bentuk X tambah B per 2A kuadrat, itu hanya bagian ruas sebelah kiri. Jadi ruas sebelah kanan nggak usah. Ruas sebelah kiri aja kita ubah ke bentuk X tambah B per 2A kuadratnya di luar. Oke? Yang kelima, ini adalah terakhir. Terakhir itu adalah melengkapi kuadrat sempurna. Jadi persamaannya yang terakhir untuk penyelesaian melengkapi kuadrat sempurna yaitu tarik akar. Nah, di sini maksudnya tarik akar yaitu gimana caranya X tambah B per 2A kuadrat ini sama dengan akarnya. Kan ini kuadrat nih, kita akarkan gitu. Oke, lihat ya, perhatikan baik-baik. X tambah B per 2A. Tadi kan kurung nih, sebelumnya kan kurung. Jadi dia akan menjadi nanti sama dengan akar. Oh iya, jangan lupa ya, ini adalah plus kurang. Nah, oke. Jadi yang kelima, tarik akar. Setelah seperti ini bentuknya sama dengan ya, sama dengan ruas kanan ya. Jadi ketika kita menarik akar, yaitu langkah terakhir dalam menyelesaikan kuadrat sempurna, maka X tambah B per 2A yang ini ya, X tambah B per 2A. X tambah B per 2A sama dengan plus kurang ya, tambah kurang akar dari apa yang sebelah ruas kanan. Oke? Jadi yang sebelah kiri nggak pakai kuadratnya lagi. Itu yang dimaksud dengan tarik akar dalam menyelesaikan kuadrat sempurna. Dan itu adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna. Oke? Ini yang kelima, jadi kita ubah sebentuk akar. Ini kenapa nggak ada diisi? Ini diisi adalah ruas kanannya, ya. Nah, ini adalah plus kurang. Jadi nanti kita pisahin dengan plus kurangnya atau plus minusnya. Oke? Adik-adik perhatikan baik-baik ya. Nanti kita masuk ke contoh. Kakak di sini akan memberikan contoh dua contoh dalam menyelesaikan melengkapi kuadrat sempurna. Contoh yang pertama itu kakak akan A tidak sama dengan 1 dengan A sama dengan 1. Yang kedua A sama dengan 1. Oke? Oke, udah dilihat? Nah, kalau udah dilihat terus udah dipahami ini, kita bisa langsung ke contoh ya. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik ya cara kakak menjelaskannya, karena ini akan dihapus nanti. Terus kita masuk ke contoh, jadi nggak ada ini aja, nggak ada ini lagi ya. Oke, kita masuki ke contoh yang pertama. Oke, di sini udah ada contoh kakak bikin, yaitu contoh tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0. Ingat ya, langkah-langkahnya yang pertama sampai yang kelima tadi. Oke, ini adalah x-nya tidak sama dengan 1. Jadi langkahnya sama 1 sampai 5 ya. Jawab. Yang pertama caranya, kita nggak usah bikin ini, langsung soal ya. 2x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi 2x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0. Ingat ya, langkah pertama adalah kedua ruas ditambah dengan lawan dari C. Oke? Jadi ini A-nya berapa? Kita bikin ya. A sama dengan 2 ya, sin 2. Oke. B sama dengan berapa? Min 1, karena ini X ya. Jadi depannya ada 1, min 1. C-nya berapa? Min 1. Berarti lawan dari C adalah, kalau dia min 1 berarti positif 1. Oke, kita tambahkan ya. Sama dengan 2x kuadrat kurang x kurang 1 ditambah apa? Lawan dari C, C-nya min 1 ya. Kalau lawan dari C adalah 1, berarti ditambah 1. Sama dengan 0 ditambah 1. Oke. Sama dengan 2x kuadrat kurang x min 1 tambah 1 berapa? 0 ya. Kita nggak usah ditulis. 0 tambah 1 berapa? 1. Oke. Paham kan? Kita tinggal mengubah aja 2x kuadrat kurang x ini kita tambahkan dengan 1. Jadi kalau sebenarnya kalau mau singkat kita boleh aja sih, nggak mau pakai berurutan seperti tadi ya. Kita tinggal pilih seperti ini. 2x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0. Min 1 ini pindah ruas aja, dia menjadi positif. Tapi supaya lebih paham lagi ya, makanya kita harus mengikuti dengan cara-cara yang tadi kakak bilang ya, biar lebih paham lagi. Tapi kalau kalian udah menguasai, tinggal salin aja. 2x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0. Jadi dia jadi 2x kuadrat kurang x. Min 1-nya pindah ruas jadi positif 1. Mudah kan? Nah, nggak apa-apa, supaya lebih paham lagi ya. Yang kedua, yaitu karena dia ini bukan tidak sama dengan 2, maka dia semua ruas dibagi dengan 2. Nih, kita bagikan dengan 2 nih.
ruas ya, kedua ruas bagi 2. Oke, jadi dibagi 2 nih, bagi 2 nih, bagi 2 ini, bagi 2. Oke, jadi menjadi 2 bagi 2 habis ya, tinggal E kuadrat. Ini ada 1 ya, kita boleh bikin seperti ini, 1/2x. Boleh, karena kan 1x sama aja, sama dengan 1/2. Oke, ini adalah cara yang kedua. Kalau ini caranya tadi ditambah dengan lawan C. Yang ketiga, udah yang kedua ya. Yang ketiga, kita menambah B kuadrat per 4A kuadrat. Oke, ini ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Yaudah, tambahin aja. Ini A kuadrat ya, kita bikin A kuadrat. Kurang ya, setengah X. Katanya kan ditambah ya, sini kakak bikin. Ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Ditambah. Kita kurungkan ya, biar lebih paham. B kuadrat yang mana di sini? -1 kuadrat. -1 kuadrat per 4A kuadrat. 4. A-nya mana? Ini, 2. Katanya A-nya kuadrat. Ya udah, bikin kuadrat. Nih. Oke? Karena A-nya 2, dia kuadratkan langsung. Tutup kurung. Sama dengan, nah katakan ruas kiri dengan ruas kanan ditambah nih, ya udah tinggal salin aja, setengah ditambah yang ini juga, karena tadi kalau udah tambah sebelah di kanan wajib ditambah. Nah, paham kan? Ini udah masuk ke yang ketiga ya. 1, 2, 3 tadi ya, lawan ya, ditambah lawan. Nah, ditambah lawan dari C. Oke, karena udah 3, berarti kita masuk ke 4. Gimana ke 4 tadi? Ubah ke bentuk nih ya. Ubah ke bentuk X tambah B per 2A kuadrat. Oke. Nah, untuk X tambah B per 2A kuadrat itu berlaku kalau di sini positif ya. Karena ini min, maka kita langsung min aja gitu ya. Karena ini min, karena tadi kan positif kayak AE kuadrat tambah BX tambah C. Karena di sini ada min, karena min juga ya. Jadi kalau untuk ubah ke bentuk X tambah B per 2A kuadrat, dia berlaku menjadi min ya. Oke, ingat kalau dia positif semua gitu ya, berarti dia positif. Tapi kalau ada min seperti ini, berarti dia kita ubah ke min. Oke, langsung aja kita ubah ke bentuk ini ya. Atau mau diselesaikan ini dulu? Nggak apa-apa juga. Kita selesaikan biar lebih paham ya. X kuadrat kurang setengah X tambah min 1 kuadrat berapa? 1 per 4. Kita langsung aja ya. 4 kali 2 kuadrat berapa? 4. 4 kali 4 berapa? 16. Ya udah, bikin 16. Sama dengan setengah tetap ya. Nah, ini kuadrat ya. Nih, min 1 kuadrat 1 ya. Ini tambah ya, lupa kakak. Nih tambah 1 sini, 1 per 4 kali 2 kuadrat berapa? 4 kali 4 16. Sama aja yang sebelah kiri ya, 1 per 16. Oke, kalau udah seperti ini ya, sebenarnya kalau mau lanjut kayak ubah bentuk ke seperti ini juga nggak apa-apa. Walaupun kalian nggak menjabarkan seperti apa bentuknya, kalian tinggal salin aja. X mana? Bikin X sama dengan ya, kita ubah X ditambah. Ingat ya, kalau positif semua berarti ditambah. Berarti karena soalnya ada negatif, kita langsung negatif ya. Nih, karena dia berefek pada min ya. X kurang. Nih, B berapa di sini? Kita lihat B, min 1 ya. Berarti B-nya min 1, makanya dia positif min ya. Sebenarnya gini ya, positif min 1 gitu ya. Per 2A. Per 2 kali A. A berapa? 2. Nih, kuadratkan. Nih, ya kan? Jadi kan positif min. Kakak langsung aja bikinnya min. Nih. Gitu aja. Oke? Dari mana datangnya min kok bisa min gitu? Tadi kan tambah. Terus ada min 1 karena B-nya min 1 di sini.
Jadi langsung aja positif kali min. Udah, ini tinggal hapus, hasilnya min. Nah, itu kakak bilang. Ya, dari mana dapatnya min? Dari situlah. Karena udah kita ubah seperti ubah ke bentuk ini, ya udah, langkah terakhir tinggal cari akar. Oke, kita selesaikan dulu ya. Sama dengan 1/2 ditambah 1/6. Kan tadi kan khusus di ruas sebelah kiri. Nih, jadi ruas sebelah kiri kita nggak pakai ini lagi ya. Kita langsung ke bentuknya ini. Namun hasilnya sama juga. X kurang 1/4. Ini kuadrat ya. Sama dengan, oh ya, kita bilang ini 16 ya. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Ini 16 kita sama-sama bagi berapa? 16 ya. Coba. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kali 1 berapa? 8. Tambah 16 bagi 16 berapa? 1. 1 kali 1 1. Oke. Nah, karena udah seperti ini, kita lanjut ke sebelah ya. Biar lebih paham, sini dikit. Tinggal selangkah lagi, oke? X kurang 1/4, kita bikin. X kurang 1/4, ya. Kuadrat ya, masih dia berbentuk kuadrat. Sama dengan 8 tambah 1 berapa? 9. 9/16. Udah didapat kan? Nah, langkah yang terakhir adalah kita menarik akar. Gimana menarik akar? Yaitu gimana caranya 2 ini hilang. Jadi dia pindah ke jadi akar. Oke? Kita mulai. X kurang 1/4. Tarik akar ya. Akar 9/16. Oh iya, jangan lupa ini plus kurang ya. Plus kurang. Oke? Nah, kalau udah seperti ini langsung aja. X kurang 1/4 plus kurang akar 9 berapa? 3. Akar 16 berapa? 4. Nih, udah kan? Karena udah plus kurang 3/4, ya udah jabarkan aja. Maka ya akarnya X sama dengan ya plus kurang 3/4 min. Kalau pindah ruas jadi positif 1/4. Oke? Ya, langkah pertama yaitu kalau untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, yang pertama kita ambil yang positif dulu. Kalau untuk melengkapi kuadrat sempurnanya. Ini ya. X sama dengan gitu ya. Positif gitu ya. 3 tambah 1 ya, langsung aja ya. Positif 3 tambah 1 berapa? 4. 4/4 sama dengan 1 ya. Kakak langsung aja bikinnya. X sama dengan 3 tambah 1 4. 4 pas ya, karena dia sama penyebutnya, langsung aja 4. 4 bagi 4 1. Yang kedua, X-nya min ya. Berarti min 3. Atau kakak bikin langsung ya, biar lebih paham. Nanti adik-adik bingung lagi kakak bikin. Kenapa bisa dapat 1? X sama dengan 3/4 tambah 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1 gitu ya. Kita salin dulu. X tambah ya, yang positif, dia ada positif ada min. Positif 3/4 tambah 1/4 sama dengan 3 tambah 1 4. 4 ikut 4 bagi 4 1. Oke? Yang kedua negatif. X sama dengan min ya. Min 3/4 tambah 1/4 sama dengan, ini kita hapus ya. Nih, kita hapus aja ya. Oke, kita hapus. Oke, kita ambil dulu penghapusnya. Lihat angka kotor. Oke? Ini kita ubah ke bentuk ya. Ini tadi udah ya, nggak apa-apa kakak hapus ya. Ini adalah ubah ke bentuk ya, ubah ke bentuk. Ubah ke bentuk. Ke bentuk ini. Nah, jadi ketika udah kita ambil positifnya, yang negatifnya adalah min ya. Min lagi, min di depan angka 3. Min 3/4 tambah 1/4. Min 3 tambah 1 berapa? Min 2. 4-nya ikut ya, karena itu pecahan. Min 2/4. Nah, kan kalau min 2/4 masih bisa dibagi kan, sama-sama bagi 2. Boleh diperkecil kok. Tapi kalau udah sebatas ini udah betul juga.
Min 2 bagi 2 berapa? Min 1. 4 bagi 2 berapa? 2. Nih, hasilnya adalah min setengah. Oke? Jadi, akar-akar persamaan tersebut X sama dengan, aduh speed udah habis, X sama dengan 1 atau X sama dengan min setengah. Oke, dah, ini yang terakhir ya. Jadi akarnya, ini rapikan ya, akarnya dari ini X yaitu 1 atau X sama dengan min setengah. Oke, ini udah dapat. Jadi adik-adik nontonnya jangan di skip ya, kakak udah sesuai dengan langkah-langkah itu supaya kalian lebih paham lagi. Oke, jadi akar dari 2x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0 hasilnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min setengah. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 sini udah ada soalnya. Tentukan persamaan akar, ini akar ya. Akar kuadrat dari x kuadrat tambah 4x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kebetulan ini akar A-nya tidak tidak sama dengan 1, A-nya 1 ya di sini. Yang tadi A-nya tidak sama dengan 1 dan ini A-nya 1. Oke? Kita langsung jawab ya. Jawab. Ini kakak kasih trik jitunya, yaitu ibaratnya kalau yang tadi langkah-langkah udah paham ya. Tapi kalau mau cara cepat kakak bikin di sini persamaannya langsung aja pindahin gitu untuk jalan singkatnya. Jadi nggak terlalu lama durasi waktu kalian mengerjakannya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Untuk jawab x kuadrat tambah 4 sini. Jelas ya? Sama dengan 0 ya. Langsung aja kita bikin x kuadrat tambah 4x kurang 1 ya. Ini kan min 1, pindah ruas aja gitu biar nggak susah. Kita bikin x kuadrat tambah 4x sama dengan 1. Udah selesai kan? Itu udah langkah nomor 1. Langkah nomor 2, nomor 2 kita nggak jalani lantaran x-nya adalah 1. Kalau kita mengubah dibagi dengan A, itu adalah kalau x-nya lebih dari 1 ya, tidak sama dengan 1 gitu. Oke? Udah seperti ini, kita langsung aja menambahkan B kuadrat per 4A kuadrat, oke? X kuadrat. Oh ya, kakak lupa, kakak akan bikin di sini A sama dengan berapa? 1. B sama dengan berapa? 4. C sama dengan berapa? Min 1. Oke, min 1 kan? Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung menambah B kuadrat per 4A kuadrat. X kuadrat tambah 4X. Tambah ya, tadi katanya kita harus menambah B kuadrat per 4A kuadrat. Ditambah B kuadrat berapa? Ditambah ya. Bentuk B kuadrat per 4A kuadrat. B kuadrat berapa? B kuadratnya 4, berarti 4 kuadrat. Per 4A kuadrat. 4, A-nya berapa? 1 kuadrat. Sama dengan, ini ya udah 1 ini wajib ditambah juga dengan orang ini, orang angka ini ya. Ditambah 4 kuadrat per 4 kali 1 kuadrat. Nih, oke? Ini bentuknya ini. X tambah 4X tambah 4 kuadrat berapa? 16 per 4 kali 1 kuadrat berapa? 4 sama dengan 1. Ini sama juga ya. 16 per 4. X tambah 4X ditambah 16 bagi 4 berapa? 4 sama dengan 1. Ini 1 ya, tambah 16 bagi 4 4. Oke, udah kan? X tambah 4X tambah 4. Oke, gimana caranya kita mengubah bentuk yang ada kuadratnya yang tadi? X ditambah B per 4 2A ya, per B ya, B per 2A. Gimana caranya ubah? Kita ubah ya. X ditambah, ini karena positif ya, B kuadrat ya, ini B kuadrat per 2A ya, 2A. Oh gimana? B
Nih, kakak bikin bentuknya. X tambah B kuadrat mana? B 4 kuadrat per 2A ya, 2 kali A mana? 1. Oke. Udah ya, kalau ini udah diubah seperti ini, ya udah sama dengan 1 tambah 4 berapa? 5. Ini kita ini kurang kuadrat ya. Oh, ini bukan kuadrat. Gimana nih? B kuadrat per 4 terus X ditambah B. Oh iya, lupa. Ini ada kurungnya. Nah, jadi setelah kita mengubah bentuk B kuadrat per 4A kuadrat ditambah ya. Ini udah ditambah dan penyebaran udah selesai sampai di sini. Kita harus mengubah ke bentuk ini. X ditambah B kuadrat per 2A. Pangkatnya di luar yaitu pangkatnya 2. Ya udah, X tambah B kuadratnya berapa? M4 kuadrat karena ini B kuadrat ya. Per 2 kali 1. Kenapa 2 kali 1? Karena rumus 2 A-nya 1, makanya 2 kali 1. Terus kuadratnya di luar. Oh, ini enggak pakai kuadrat ini. Oke? Ini juga enggak. Nih. Oke? Pas kan? Nih. Udah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja. Tambah 4. 2 kali 1 berapa? 2. Nih. Sama dengan 5. Oh iya, kakak ingat kembali ya. Kalau misalnya adik-adik mau menjumlahkan ini, misalnya bagi ya, kalian nggak mesti harus B per 2A. Kalau bisa dijumlahkan kayak gini, 4 bagi 2, 2, ya udah, langsung aja gitu. Oke? Kita langsung aja ya. Tambah 2 kuadrat sama dengan 5. Nih, udah. Kalau udah seperti ini, kalian ubah ke bentuk yang mana kakak bilang? Bentuk tarik akar. Karena udah seperti ini ya. Udah, X tambah 2. X tambah 2. Kan tadi ini kuadrat nih. Ya udah, langsung sama dengan akar. Akar dari 5. Ini tambah kurang ya. Nah, udah seperti ini ya. Ya udah, langsung aja. X sama dengan tambah kurang akar 5 kurang 2 gitu. Oke? Nah, X sama dengan plus kurang atau plus minus akar 5 kurang 2. Ya udah, langsung aja. X kuadrat X sama dengan X sama dengan X ya, panahnya. Kita plus dulu ya. Akar 5 dikurang 2. Udah selesai. Nah, yang kedua yaitu kurang X akar 5 plus ya, min akar 5 dikurang 2. Oke, jadi akar-akarnya, akar persamaan kuadrat sama dengan X sama dengan akar 5 kurang 2. X atau X sama dengan min akar 5 kurang 2. Oke? Jadi 2. Yang pertama X, karena udah seperti ini ya, kita langsung aja X sama dengan pindah ruas menjadi min. Terus yang pertama X-nya yang kita ambil positif dulu, positif 5 kurang 2. Yang kedua min 5 kurang 2. Oke, ini adalah jadi akar persamaan kuadrat. Jadi akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 4X kurang 1 sama dengan 0, itu sama dengan X sama dengan akar 5 kurang 2 atau X sama dengan min akar 5 kurang 2. Oke adik, mudah ya? Nih, jadi adik-adik nontonnya jangan di skip ya. Kalau yang tadi mengenai langkah-langkahnya, kalau yang ini lebih singkat lagi. Oke? Tapi hasilnya sama juga yang tadi, langkah-langkahnya juga. Walaupun pakai yang ini atau pakai langkah-langkah tadi berurut juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus lagi. Oke? Udah selesai untuk melengkapi kuadrat sempurnanya. Oke, kita masuk ke yang ketiga nanti ya. Mengenai cara yang ketiga ya dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, see you next time.